Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Septiani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pertemuan ke-20. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti dari masa kejayaan Islam. Pada dinasti Abbasiyah didirikannya pusat penelitian yang diberi nama dengan Baitul Hikmah. Dalam perkembangan Islam pada dinasti Fatimiyah didirikannya Universitas Al-Azhar yang dulunya adalah sebuah masjid. Lalu ada yang ketiga, melahirkan banyaknya ilmuwan. Dan yang terakhir adalah pada masa Turki Utsmani banyak didirikan sekolah dan masjid-masjid. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang ilmuwan-ilmuwan Islam yang membuat masa kejayaan Islam maju. Yang pertama ada Al-Jazari. Di tahun 1100-an sebuah jam yang sangat tidak biasa dibuat oleh Al-Jazari, seorang insinyur dan matematikawan asal Turki. Ini adalah sebuah jam besar yang tampilan luarnya berbentuk gajah yang menopang berbagai ornamen yang disebut-sebut sebagai perpaduan berbagai budaya. Penemuan jam gajah ini digadang-gadang sebagai karya robotik pertama di dunia. Lalu yang kedua ada Ibnu Al-Haytham. Seorang ilmuwan Arab Muslim bernama Ibnu Al-Haytham adalah seorang yang punya kontribusi besar di dunia optik, astronomi, serta matematika. Ia bahkan disebut sebagai bapak optik. Tak hanya itu, di dunia barat dia juga dikenal luas hingga memiliki nama barat bernama Al-Hazen. Kontribusi besar adalah eksperimen serta studinya soal cahaya. Ia berteori soal cahaya bergerak dalam garis lurus dan dibedakan oleh objek yang terrefleksikan oleh sinar tersebut. Ialah yang memperbaiki konsep kamera obscura atau lubang jarum yang awalnya ditemukan Tiongkok, di mana cahaya bergerak pada garis lurus dan membentuk gambar yang terbalik pada retina. Yang ketiga ada Al-Idrisi. Al-Idrisi adalah seorang geografer dan kartografer yang lahir di Ceuta, Afrika Utara. Selama hidup ia tinggal di Palermo, Sisilia, Italia, dan menorehkan prestasi di sana. Sekitar abad ke-12 ia memproduksi sebuah peta dunia dengan deskripsi yang paling lengkap dan rumit. Peta tersebut dianggap sebagai yang hebat di abad pertengahan. Yang keempat ada Banu Musa bersaudara. Mereka menciptakan sebuah buku yang diberi judul Buku Perangkat Terampil. Ini adalah buku yang lahir di tahun 850, ditulis oleh 3 bersaudara dari Iran bernama Banu Musa bersaudara. Banu Musa yang terdiri dari Ahmad, Muhammad, dan Hasan bin Musa ibnu Syakir ini menulis buku tentang banyak sekali ilustrasi tentang perangkat mekanik, termasuk yang paling populer adalah berbagai mesin otomatis. Lalu yang kelima ada Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah seorang fisikawan dan ahli bedah dari Andalusia. Ia merupakan ahli bedah terbaik di abad pertengahan dan disebut sebagai bapak ahli bedah. Ia menulis kitab Al-Tasrif yang membahas tentang praktik medis. Ia berkontribusi besar dalam dunia bedah di aspek prosedur dan instrumen. Prestasinya pertama kali diadaptasi oleh budaya barat maupun timur dalam periode modern. Berbagai penemuannya bahkan masih digunakan hingga sekarang. Yang terakhir ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau dikenal dunia barat dengan nama Avicenna mungkin adalah nama ilmuwan terbesar dalam dunia Islam. Dia adalah seorang polimatik di mana ia menguasai ilmu fisika, astronomi, filsafat, dan beberapa lainnya. Ia sendiri paling terkenal dalam dunia medis dan dinobatkan sebagai bapak medis modern. Dalam bidang filsafat, ia juga menulis soal filosofi Islam dengan subjek ilmu pengetahuan seperti logika, filosofi moral, dan juga metafisika.
Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti yang mengalami kemajuan atau kejayaan Islam. Dinasti yang paling berpengaruh adalah dinasti Abbasiyah. Menurut literatur sejarah Islam, Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban Islam baik dalam bidang sains, budaya, dan sastra. Kemajuan peradaban ini menghadirkan Baghdad sebagai kota para intelektual, tidak hanya orang Arab yang hadir, bangsa Eropa, Persia, Afrika turut, Cina, India turut hadir, mengisi atmosfer pengetahuan di sini. Masa kekhalifahan Abbasiyah ini lah yang dikenal berkembang pesatnya pengetahuan. Pada masa ini banyak sekali bermunculan intelektual baik dalam bidang ilmu, filsafat maupun ilmu agama. Dalam masa kekhalifahan Abbasiyah, keadaan sosial ekonomi pun berkembang dengan sangat baik, seperti halnya dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Masyarakat masa itu mampu membantu tatanan kehidupannya dengan baik. Hidup dikenal sebagai negeri masyhur dan makmur. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dari kejayaan Islam. Yang pertama, memberikan ide dan kreatif tinggi dalam usaha perubahan agar menjadi maju dan lebih efisien. Yang kedua, mendorong semangat dalam meningkatkan kreatif diri. Yang ketiga, dapat mempelajari Islam secara menyeluruh hingga ke bidang-bidang lainnya seperti dalam agama. Tanggapan saya dalam kemajuan Islam itu yaitu bagus, sehingga bangsa Islam dapat berkontribusi seperti bangsa-bangsa lainnya dalam bidang apapun, baik dalam bidang agama, filsafat, medis atau apapun, sehingga tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.